Secara garis besar, terdapat 6 instrumen investasi yang wajib kita ketahui, yaitu saham, emas, properti, deposito, obligasi, dan reksadana. Untuk mengenal lebih dekat, mari kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah saham. Saham merupakan surat tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Dengan membeli atau memiliki suatu saham, Anda seolah memiliki suatu perusahaan. Tergantung saham perusahaan apa yang Anda beli dan berapa jumlah saham kepemilikan itu. Saham juga merupakan investasi yang idealnya untuk jangka panjang. Namun, saham juga bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek. Terkait keuntungan saham, ini tentunya dipengaruhi oleh kinerja, kesuksesan, dan profit perusahaan yang sudah Anda beli. Biasanya, saham yang dijual pada saat perusahaan sedang perform atau berkinerja baik dan sukses itu cenderung harganya naik. Disitulah keuntungan akan banyak diperoleh. Yang kedua adalah instrumen investasi logam mulia. Logam mulia di sini identik dengan emas. Investasi emas ini masih menjadi favorit masyarakat Indonesia. Pasalnya, investasi inilah yang paling mudah untuk dimulai. Tak perlu modal besar untuk memulainya. Jika Anda ingin mencoba investasi di logam mulia ini, Anda dapat memulainya dengan satuan yang terkecil dengan modal tak besar tentunya. Selanjutnya, tinggal bagaimana kemampuan Anda berstrategi untuk memperoleh keuntungan. Meski investasi di logam mulia tidak menjanjikan keuntungan sebesar investasi lainnya, namun, investasi emas terbilang aman karena akan mengalami kenaikan harga seiring waktu. Yang ketiga adalah investasi properti dalam bentuk bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Investasi properti cukup banyak diminati saat ini. Pasalnya, harga properti yang terus meningkat sepanjang waktu. Untuk memulai investasi ini memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, modal yang tidak sedikit ini akan sangat sebanding dengan keuntungan yang akan kamu dapatkan. Yang keempat adalah instrumen investasi deposito. Deposito adalah produk simpanan dari bank atau boleh juga disebut sebagai tabungan berjangka. Sebagai gambaran, suku bunga deposito berkisar di antara 3 hingga 5% per tahun, dibandingkan jika hanya menabung di bank dengan suku bunga hanya sekitar 0 hingga 1%. Makanya, bagi orang yang ingin berinvestasi, deposito bisa menjadi pilihan menguntung lainnya. Berbeda dengan tabungan biasa, deposito ini merupakan investasi, maka ia memiliki aturan main khusus. Salah satu aturan yang penting diketahui adalah bahwa nasabah tidak bisa menarik uang deposito sebelum waktunya. Atau dengan kata lain, deposito hanya bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Yang kelima adalah instrumen investasi obligasi. Dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, investasi dalam bentuk obligasi memang termasuk yang kurang populer di masyarakat. Obligasi sendiri merupakan salah satu produk pasar modal yang berupa surat pernyataan utang. Obligasi ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, perusahaan, atau pemerintah, dengan janji akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga dengan jangka waktu tertentu. Namun, untuk Anda yang memiliki kekhawatiran terhadap bunga, terdapat obligasi dalam bentuk syariah yang disebut dengan suku. Yang terakhir adalah instrumen investasi reksadana. Reksadana merupakan suatu pola pengelolaan dana oleh manajer investasi dalam sejumlah instrumen yang tersedia di pasar modal dengan membeli unit pernyataan reksadana. Jenis investasi ini cenderung aman karena sudah terdaftar di pemerintah dan sudah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Setidaknya, ada 5 jenis reksadana yang bisa dipilih untuk investasi. Dan kelima jenis reksadana ini bergerak dalam bidang keuangan yang berbeda-beda pula. Investasi di reksadana dianggap investasi yang paling cocok untuk para pemula, karena reksadana merupakan salah satu investasi alternatif yang cocok bagi masyarakat yang memang tidak memiliki waktu yang banyak untuk mengikuti perkembangan investasi. Anda pun tak perlu lihai menghitung risiko dari investasi itu, karena sudah ada manajer investasi yang akan mengelolanya. Apalagi dari sisi permodalan, reksadana juga tergolong investasi dengan nilai minimal yang rendah. Investasi di reksadana dapat dimulai dengan modal 100.000 saja. Sampai di sini perkenalan singkat dengan 6 jenis instrumen investasi yang wajib kalian ketahui.
Untuk video-video selanjutnya, kita akan membahas satu persatu instrumen investasi tersebut dengan lebih dalam dan mendetail, dimulai dari pasar saham hingga reksadana. Untuk itu, jangan sampai terlewatkan.